Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,1 triliun dolar atau turun sekitar 0,2%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.400-an, Ethereum 1.667, BNB 313 dolar, XRP 0,39, Cardano 0,39, Polygon Matic 1,41 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,085 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%, menjadikan Polygon Matic hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,57% ke 1,41 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya tadi dini hari kita itu mendapatkan event FOMC Minutes, guys. Di mana para member Fed itu memberikan pendapatnya, gitu ya. Dan di sini rangkumannya adalah sebenarnya tidak jauh berbeda lah ya dengan yang sudah disampaikan oleh kakek Powell di Fed Interest Rate Decision terakhir, di mana memang mereka masih beranggapan bahwa inflasi itu masih menjadi permasalahan utama, guys. Dan mereka belum melihat ada titik terang di mana mereka sudah bisa membicarakan seputaran pivot atau menurunkan suku bunga. Justru mereka melihat dengan data-data terbaru yang masuk, di mana kita melihat untuk labor market atau unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang terlihat masih sangat kuat, menyebabkan mereka merasa gitu ya, harusnya inflasi kemungkinan masih akan sangat sulit untuk diturunkan sampai ke target 2%, sehingga mereka harus tetap melanjutkan kenaikan suku bunga. Beberapa statement yang disampaikan di sini, Federal Reserve officials at their most recent meeting indicated that there are signs inflation is coming down, but not enough to counter the need for more interest rate increases, meeting minutes released Wednesday show. Jadi, meeting yang tadi menunjukkan, meeting minutes-nya menunjukkan bahwa memang ada bukti yang menunjukkan bahwa inflasi sudah start untuk menurun. Tetapi tidak cukup, guys. Belum cukup. Not enough to counter the need for more interest rate increases. Walaupun sudah ada penurunan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, tapi menurut para member Fed, belum cukup alasan bagi mereka untuk stop menaikkan suku bunga, alias mereka masih akan meneruskan kenaikan suku bunganya. Dan menariknya, ada beberapa member dari The Fed yang justru lebih pro kalau misalnya The Fed itu kenaikannya tidak lagi 0,25, tapi sekaligus nanti 0,5% lagi. Okay, consequently, the Fed approved a 0.25 percentage point rate increase that was the smallest hike since the first of this tightening cycle in March 2022. The move brought the Fed funds rate to a target range of 4.5% to 4.75%, but the minute says that the reduced pace came with a high level of concern that inflation was still a threat. Jadi beberapa member the Fed itu sebenarnya tidak setuju gitu ya ketika terakhir kali kita melihat kenaikan suku bunganya hanya 0,25. Mereka itu lebih prefer kalau sekaligus naikkan 0,5 lagi. Oke, jadi bisa saja di pertemuan atau di Fed Interest Rate Decision berikutnya, kita melihat ada dua kubu, guys. Sebagian yang merasa kita perlu naikkan 0,25, tapi tidak jarang juga yang mengatakan kita harus 0,5 lagi. Okay, the summary repeated that members believe ongoing rate hikes will be necessary. A few members said that wanted a half point or 50 basis point increase that would show even greater resolve to get inflation down. A basis point is equal to 0.01%. Jadi, pada intinya ini juga adalah salah satu yang kemungkinan membuat market sedikit dalam keadaan fear, selain kemarin yang kita bahas yaitu adalah kemungkinan eskalasi perang Rusia dan Ukraina yang bisa jadi menyebar kemana-mana, dan bisa saja resiko paling beratnya itu adalah menjadi perang dunia ketiga yang tentunya tidak kita harapkan terjadi, gitu kan. Yang kedua tentunya juga adalah statement-statement dari membernya The Fed yang menyatakan bahwa ya kita masih pengen lah gitu untuk terus menaikkan suku bunga,
sampai mereka merasa sudah cukup untuk mampu menekan inflasi ke target mereka nanti di 2%. Gitu ya. Jadi kita mungkin belum bisa expect untuk The Fed menurunkan suku bunga dalam jangka waktu yang dekat, tapi kita bisa expect mungkin kenaikannya tidak lagi akan terlalu banyak. Oke, kalaupun 0,5% mungkin hanya akan 1-2 kali lagi kenaikannya dan sisanya mungkin akan stay di angka yang sama. Jadi itu yang pertama, guys. Dan ini juga adalah data gitu ya yang ditunjukkan di mana sebagian besar gitu ya, sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, justru di meeting nanti tanggal 22 Maret, oke, di mana nanti akan ada Fed interest rate decision lagi, itu 100% prediksinya bahkan terjadi kenaikan lagi. Oke, 100% tidak ada yang mengatakan the Fed bakalan stay di angka yang sama, 100%. Dan juga di bulan Mei sama juga 100%. Juni, Juli, September, November itu rata-rata yang ngevote bahwa masih akan hike itu masih sangat tinggi banget. Oke, jadi kita mungkin baru bisa expect akan ada pembicaraan seputaran pivot itu di tahun 2024, guys. Dan itu juga bertepatan dengan halvingnya Bitcoin. Jadi itu bisa aja menjadi tahun yang baik gitu untuk Bitcoin. Ataukah this time is different gitu ya, kita nggak tahu. Mungkin kita baru bisa ketemu jawabannya nanti sudah di tahun 2024. Dan berikutnya guys, de-dolarisasi terus terjadi. Kali ini dari Irak. Irak to allow trade with China in yuan. Jika teman-teman tahu sekarang sebenarnya untuk jual beli minyak itu semuanya masih dalam bentuk dolar, tapi dalam beberapa bulan belakangan sudah mulai banyak negara yang mulai merasa oke, karena kita sekarang sudah melihat dolar itu terus-menerus menguat gitu ya, jumlah stok US dollar itu sangat tipis. Kenapa tidak kita ambil alternatif saja misalnya dengan menerima yuan sebagai alat pembayaran untuk ekspor impor minyak, dan ini yang dilakukan oleh Irak gitu guys. It is the first time imports will be financed from China in yuan, as Iraqi imports from the China have been financed in US dollar only. Dan seingat saya guys, sudah ada kurang lebih 4-5 negara yang merupakan top eksporter dari minyak, oke, atau eksportir terbesar minyak, top 5, itu rata-rata sudah tidak lagi menggunakan US dollar, tapi sudah menerima pembayaran melalui yuan. Dan kita tahu, tentunya China itu untuk permintaan minyaknya juga cukup besar, guys. Sehingga ini lambat laun membuat dominasi dolar lama-kelamaan itu berkurang, guys. Kalau ini kita lihat terus-menerus terjadi, maka ini bisa berbahaya gitu untuk US dollar sebagai mata uang dunia sekarang kan, sebagai reserve currency sekarang. Apakah akan tergantikan oleh Chinese yuan dalam waktu dekat? Who knows gitu kan. Gimana pendapat kalian terhadap hal-hal yang terjadi seperti ini guys, dimana sudah mulai banyak negara-negara yang merasa oke, kita sekarang harusnya tidak perlu terlalu bergantung lagi ke US dollar, kita bisa menerima pembayaran melalui mata uang lokal. Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga ada sebuah data menarik, ini spesifik untuk kripto ya guys, dimana ada $3.8 billion in BTC short. Kita tahu, dalam 24 jam terakhir, Bitcoin itu pergerakannya cukup zigzag, guys. Semalam itu kita melihat drop yang lumayan tajam, dan itu menyebabkan banyak sekali orang-orang kemudian terjun dan short. Angkanya cukup besar, guys. Ada kurang lebih 3,8 miliar dolar. Bayangkan. Oke? Dengan ada pergerakan sedikit itu pun, gitu ya. Kita dropnya nggak banyak sebenarnya. Tetapi itu sudah cukup untuk building 3,8 miliar dolar dalam bentuk short. Jika kita rasiokan gitu, BTC short itu 9 billion dollar. Di mana ada 229 short dibandingkan 81 long. Yang pada intinya menunjukkan bahwa sekarang di range yang kita lihat sekarang ini, kebanyakan orang berada dalam keadaan short. Bahkan 2-3 kali lipat lebih banyak daripada yang long gitu. Nah, apakah ini akan kembali membuat market maker akhirnya memutuskan untuk meliquid orang-orang tersebut, dan kita akan kembali mendapatkan short squeeze? Jangan sampai lupa juga guys, bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali titik likuidasi juga apabila kita mampu dengan break di atas 25.400 atau 500 lah gitu. Harusnya itu akan juga menciptakan efek domino guys.
Dan itu tentunya akan sangat saya harapkan terjadi gitu ya kalau kita short squeeze lagi. Karena kita bisa aja dalam waktu yang sangat singkat kemudian melihat Bitcoin sudah berada di angka 27, 28, atau bahkan 29.000 dolar. Dan kalau sudah nyampe di sana, ya mungkin itu kita harus lihat kembali apa yang terjadi berikutnya. Tapi yang kita tahu memang di sekitaran area sana adalah area major resistance gitu guys. Jadi akan sangat bijak kalau misalnya teman-teman mulai evaluasi kembali apa yang harus dilakukan berikutnya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian merupakan swing trader, itu mungkin adalah saat-saat yang baik untuk start, untuk taking profit gitu ya. Sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang belum tahu, Bybit lagi mengadakan event yang sangat besar di mana teman-teman bisa staking USDC atau stablecoin dengan APY sebesar 30%. Oke, Bybit merupakan salah satu partner dari channel kita dan mereka juga udah cukup lama. Teman-teman kalau misalnya belum punya account di Bybit, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencoba membuka akun di Bybit karena di sini teman-teman akan bisa menemukan semua fitur yang kalian perlukan di sebuah exchange, baik untuk trading, futures maupun spot. Teman-teman juga bisa ikutan launchpad di sini. Teman-teman juga bisa ikutan launch pool, bisa juga buy votes, ada juga staking, dan tentunya juga ada flexible staking, di mana teman-teman kalau ketika nge-stake itu tidak di-lock asetnya. Kapan mau ditarik itu bisa. Gitu ya. Dan ini adalah penjelasan event ya guys, di mana teman-teman bisa staking hingga APY 30%, bahkan untuk stablecoin guys, dan kalian kemungkinan tidak akan temukan ini di exchange lainnya. Dan juga mereka mengadakan event juga ini untuk orang-orang yang deposit kemudian trade USDC bisa meraih hadiah atau bonus senilai 2.000 USDC atau kurang lebih 30 juta rupiah dengan penjelasan sebagai berikut. Teman-teman bisa baca saja semuanya di sini. Nanti juga bisa masuk aja langsung ke websitenya Bybit. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, sekaligus juga untuk promonya, untuk teman-teman yang mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, juga berkesempatan memenangkan reward hingga 4.000-an dolar. Jadi silakan kalau misalkan kalian tertarik, klik saja langsung link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke, so sekarang kita masuk aja langsung ke chartnya Bitcoin guys. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. So, yang kita bahas kemarin apa guys? Bahwa kita melihat Bitcoin itu sudah sempat drop gitu ya, di bawah potential ascending triangle ini yang tentunya sekarang sudah terinvalidasi, dan kita kemarin sudah close 4 hour candle di bawah range atau di bawah lower trend line-nya di sini, yang saya katakan menjadi konfirmasi bahwa kemungkinan kita akan melihat Bitcoin koreksi lebih dalam. Oke, dan memang kita terkoreksi lebih dalam, tetapi pada kenyataan yang kita lihat berikutnya adalah ternyata masih cukup banyak demand yang bisa kita temukan ketika kita berada di area range 23.500-an. Yang jika teman-teman zoom out dan melihat di sebelah kiri, memang sebelumnya ini adalah juga area support, guys. Oke, jadi untuk sementara saya mungkin harus adjust lower trend line-nya dan menjadikan lower trend line-nya seperti ini. Oke. Karena sudah ada informasi baru lagi yang kita terima bahwa ternyata kita mendapatkan bounce yang luar biasa kenceng lagi dari sini, menunjukkan ada demand di sana yang sangat kuat, dan sebelumnya juga ternyata memang area di sini menjadi area support. Jika kita extend ini trend line-nya, maka kita bisa temukan memang sebelumnya di sini juga adalah area yang selalu di respect gitu guys. Oke. Jadi kalau untuk sekarang ascending triangle-nya sudah tidak lagi valid, dan sekarang justru kita berpotensi membentuk yang namanya rectangle, guys. Oke, sekali lagi, rectangle adalah sebuah pattern continuation biasanya. Tapi ini bisa saja invalid kalau ternyata kita akan mampu break di bawah area ini. Ini akan bisa menjadi pertanda bahwa Bitcoin akan kemudian mendapatkan push berikutnya ke bawah menuju ke area 22 atau bahkan 21.000 sekian. Mungkin untuk meliquid sebagian orang yang menaruh stop loss-nya di sekitaran area di sini, gitu kan. Untuk wick ke bawah dan kemudian kembali masuk, itu bisa menjadi salah satu senario gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita pengen langsung naik dari sini dan Bitcoin sudah siap untuk move higher, maka tentunya yang kita pengen lihat berikutnya adalah 4 hour candle itu minimal harus closing di atas 21.200 menurut saya. 25.200 guys. Jika kita melihat closing 4 hour candle di atas area tersebut, maka saya expect Bitcoin akan minimal kembali nge-retest ke area upper trend line-nya yang harusnya akan kurang lebih di sekitaran 25.000 sampai 25.800 sampai 26.000, dan dari sana kita akan lihat apakah Bitcoin akan mampu break. Kalau jawabannya iya, maka saya rasa kita
akan mempunyai chance yang cukup besar untuk melanjutkan kenaikan dan bergerak cukup cepat ke atas menuju ke area 27.000 sekian sampai 28.000 dolar. Jadi untuk sementara kalau teman-teman yang sempat kemarin mungkin masuk short, harusnya teman-teman keluar dalam keadaan break even. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masuk di sini, otomatis antara kalian sudah take profit di sini karena kalian melihat mungkin sebelumnya ini adalah area supportnya, atau kalian udah menggeser stop loss kalian ke arah entry. Senario manapun harusnya kalian tidak loss di trade tersebut, gitu ya. Dan sekarang ada clue baru yang dikasih oleh market menunjukkan bahwa ada cukup banyak demand di sini. Oke, yang sebelumnya juga merupakan area support, dan saya sekarang adjust patternnya menjadi potensial rectangle di sini. Oke, tapi untuk sementara bagi saya, karena kita berada di pertengahan area support and resistance di sini, ini bukan saat yang baik untuk mencari setup, guys. Oke, kita sudah beberapa minggu terakhir mendapatkan banyak sekali setup. Dan untuk kali ini saya rasa belum ada lagi setup yang bisa saya manfaatkan, jadi saya masih akan menunggu lagi di sideline sembari melihat clue berikutnya yang dikasih oleh market. Kalau misalnya nanti 4-hour candle, ini senario kita asumsi ya guys. Kalau misalnya kita mampu break di atas area di sini dan kita melihat 4-hour candle itu closing di atas 25.200, sekaligus akan ada bullish continuation pattern di sini. Nah, mungkin dari sini saya mungkin baru akan manfaatkan pattern tersebut, menargetkan minimal ke upper trend line-nya. Oke, jadi untuk sementara, itu yang akan saya tunggu dulu, gitu ya. Kalau ternyata tidak, dan kita justru malah breakdown di bawah, dan closing 4-hour candle di bawah, dan kemudian membuat bearish continuation pattern lagi, maka ini akan kembali saya manfaatkan untuk short lagi. Jadi tergantung nanti market kasih saya setup yang mana, gitu ya. So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.